Lukas pasal 13, hari Senin tanggal 1 Desember 2025. Penyertaan Tuhan atas kita semua sehingga bisa masuk di bulan terakhir tahun 2025. Semua hanya karena anugerahnya. Kita bersyukur dan memberkati bulan 12 ini. Semua yang baik, kesehatan, pemulihan relasi, pekerjaan yang baik, semua yang baik kita perkatakan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap keluarga, setiap pribadi. Kita perkatakan terlebih dahulu dan kita amini. Tuhan selalu merindukan semua yang baik, hidup yang berkelimpahan, hidup yang dalam kelimpahan sukacita, kelimpahan kesehatan, kelimpahan damai sejahtera buat setiap umatnya. Nah, kita akan baca Lukas pasal 13 hari ini, di mana ada beberapa perikop juga ya, ada 4, 5, ada 6 perikop yang kita akan baca. Perikop pertama, dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Jadi ini ada beberapa orang yang datang lapor ke Tuhan Yesus ya. Mereka membawa kabar mengenai orang-orang Galilea yang dituliskan di sini darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi seperti mereka melihat, wah tidak untung ini orang. Dan Yesus jawab di sini, Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu." Nah, kadang kita cepat sekali menghakimi orang ya saat mengalami kesusahan dalam hidup, mengalami masalah-masalah. Orang akan bilang, "Oh ini karena dosanya besar." Nah, langsung dihakimi. "Oh ini karena dosanya besar, kenapa sampai terjadi seperti itu?" Nah, ini yang Yesus berikan jawaban kepada orang-orang yang datang membawa kabar tentang orang Galilea. Ya, di ayat 2, "Sangkamu," kata Yesus menjawab mereka, "sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena tidak dicampurkan ini darahnya tadi, menurut mereka dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan." Bahkan Yesus berkata, "Atau kamu pikir ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Jadi ini biasa pertimbangan-pertimbangan masyarakat. Masyarakat cepat sekali mengambil kesimpulan bahwa orang yang mengalami masalah, orang yang mengalami penderitaan, itu karena mereka lebih besar dosanya daripada yang lain. Dan ini kita lihat Yesus tidak mengatakan demikian. Tetapi Yesus berkata di ayat 3 dan ayat yang kelima, "Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Jadi Tuhan mau supaya semua bertobat. Ini yang paling utama. Ada 2 ayat di perikop pertama ini, di mana ayat 3 dan 5 yang Yesus berkata 2 kali hal yang sama. "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Jadi Yesus tetap datang untuk mengajak pertobatan yang utama. Bertobat adalah bagaimana berbalik dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita meninggalkan cara-cara lama, cara hidup kita yang lama, cara berpikir kita yang lama, cara berbicara yang lama, cara merespon segala sesuatu yang
lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ini yang dikatakan bertobat. Kalau dulu sering gosipkan orang, kita tahu bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya bertobatlah, tidak suka gosipkan orang lagi. Atau suka bohong, ya bertobatlah, tidak berbohong lagi, jujur. Atau suka ya seperti ini menghakimi, ya, karena Tuhan Yesus sudah mengajar di pengajaran sebelumnya untuk tidak menghakimi orang lain. Jadi banyak hal yang dalam hal ini Tuhan Yesus mau untuk bertobat, karena ternyata ada ganjaran saat tidak bertobat. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sendiri yang langsung mengajarkan kepada kita melalui pembacaan Lukas pasal 13 ini untuk bertobat supaya kita tidak binasa. Jadi kerinduan Tuhan hanya satu, supaya kita memperoleh hidup dalam kelimpahan. Dan ini yang kita aminkan atas semua keluarga kita, jasmani dan rohani, dimanapun berada, bahwa sepanjang bulan Desember ini dan kita bisa semua nanti masuk tahun yang baru, kita semua tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal dengan terus menerus bertobat dari hal-hal lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perikop yang kedua, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Ini Tuhan Yesus pakai perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Jadi kita pun ya, kalau tanam pohon kita sudah urus baik-baik, tapi ternyata tidak pernah tidak menghasilkan buah. Nah, yang punya pohon ini seperti kita juga ya, pasti kita mengharapkan ada buah dari pohon yang kita tanam. Dan dikatakan sudah 3 tahun ini pohon aranya ini tumbuh di kebun anggur, tetapi tidak pernah ada buah yang ditemukan. Setiap tahun datang cari, tidak ada. Nah, buah apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita? Di perikop pertama tadi sudah ada buah pertobatan. Saat ada buah pertobatan, maka akan ada hasil yang kelihatan. Bertobat dari cepat marah, cepat sekali emosi, tidak sabaran saat kita terus mendengar firman. Dan ya, itulah yang disiram tadi, diberi pupuk sekelilingnya, dicangkulin tanah sekelilingnya, disiram air. Nah, seperti ini yang mungkin dari tahun ke tahun tidak pernah ada buah itu didapatkan dalam diri kita. Selalu cepat emosi, cepat selalu cuma mengeluh, tidak pernah bersyukur. Nah, kalau kita tahu bahwa masih dikasih kesempatan, ini yang pengurus pohon ara ini, dia berkata bahwa biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi ada minta kasih kesempatan lagi. Nah, kalau kita hari ini masih ada kesempatan, kalau sebelumnya kita belum berbuah kesabaran, belum berbuah kasih, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengandalian diri, semua penguasaan diri, kita masih ada kesempatan hari ini. Baik kita pupuki terus, taruh terus dengan firman. Saat kita mau marah, cepat firman Tuhan ingatkan kita untuk saya cepat mendengar, lambat untuk marah, lambat untuk berkata-kata, supaya kita bisa menahan diri. Hal-hal yang banyak di dalam hati kita tidak harus semua langsung kita keluarkan, supaya kita bisa memilah-milah mana yang baik, supaya yang keluar adalah buah yang baik yang orang bisa dengar, bukan perkataan-perkataan yang malah menyakiti hati orang atau menjengkelkan orang. Jadi kita masih ada waktu, diberi kesempatan, beri terus pupuk, kita cangkul tanah di sekeliling hati kita, kasih keluar yang ada batu-batunya, supaya kalau Tuhan datang lagi mau dilihat ternyata sudah ada buahnya, jadi tidak jadi ditebang.
supaya terus menghasilkan buah. Perikop ketiga, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ini 18 tahun dirasuk roh ini, kasihan bungkuk punggungnya, begitu beratnya penderitaan yang dialami karena kerasukan roh dan membuat punggungnya menjadi bungkuk. Ini kita bisa lihat bungkuk itu kalau ada beban berat ya. Beban berat ya, seperti ada lagu ya, beratkah beban hidupmu dalam dunia gelap. Nah, bisa saja beban hidup membuat kita jadi bungkuk, jadi tidak bisa berdiri tegak. Nah, ini Tuhan Yesus melihat perempuan ini di dalam satu rumah ibadat di mana Yesus sedang mengajar. Dan ini sudah 18 tahun, sudah hampir 20 tahun mengalami bungkuk di punggung akibat kerasukan roh. Ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Kembali, kerinduan Tuhan Yesus adalah supaya setiap orang mempunyai hidup dalam kelimpahan kesehatan. Ini bertemu Yesus, perempuan ini, ibu ini, dia lihat dan Yesus langsung timbul belas kasihan, dia menyembuhkan perempuan ini. Dia katakan, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus merindukan kesembuhan dalam hidup kita. Yesus mau kita sembuh, kita terima kesembuhan hari ini dengan Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sudah 18 tahun ini. Mungkin kita sudah sakit beberapa lama, kita aminkan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, yang berpuluh tahun bisa disembuhkan. Jadi tidak ada yang tidak sanggup Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang dia mau adalah kita percaya dan kita tidak usah takut. Selalu Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja, imanmu menyelamatkan engkau." Biar kita terus pegang iman kita. Di depan kita lihat mungkin kok belum sembuh. Nah, ini perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh, mungkin dari hari ke hari dia tidak lihat harapan. Sudah lewat 1 tahun, lewat 2 tahun, 10 tahun, sudah lewat 15 tahun, sudah 18 tahun. Tetapi segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Saat bertemu dengan Tuhan Yesus sembuhkan perempuan ini. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Berdiri dengan tegak, yang selama ini begitu berat kita pikul. Yesus bilang, "Serahkan padaku, mari padaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat." Serahkan yang membuat bungkuk, yang membuat berat di hidup kamu. Dan apa yang kita lakukan kalau Tuhan sudah menyentuh hidup kita seperti itu? Muliakanlah Allah, muliakanlah Bapa. Ayat 14, tetapi kepala rumah ibadat gusar yaitu marah ya, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya menjadi malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Orang yang cemburu, orang yang tidak senang dengan pekerjaan baik yang Yesus lakukan di situ, bahkan di sini dikatakan kepala rumah ibadat, malah pemimpin rumah ibadat dia yang menjadi gusar karena hanya memegang bahwa ada 6 hari kerja. Jadi pada salah satu hari itu sajalah Yesus menyembuhkan perempuan ini, bukan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan langsung menegur dengan keras bahwa, "Hai orang-orang munafik, sedang lembumu engkau lepaskan dari kandangnya
dan membawanya mencari minuman pada hari Sabat. Nah, perempuan ini sudah 18 tahun terikat oleh iblis, diikat oleh iblis, harus dilepaskan. Tuhan Yesus tahu kapan waktu yang terbaik, dan sekalipun orang mencela dia, gusar, tetapi Tuhan Yesus dengan kuasa dari Bapanya membuat semua orang banyak bersukacita karena perkara mulia yang dilakukannya. Jadi hanya orang yang tidak senang kepada apa yang Yesus lakukan karena mungkin iri hati yang membuat mereka tidak senang, tetapi semua orang lain bersukacita karena perkara mulia yang telah dilakukan Yesus, yaitu menyembuhkan perempuan yang sudah 18 tahun ini dirasuk oleh roh jahat. Perikop yang keempat, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ini Tuhan Yesus mau memberikan perumpamaan mengenai kerajaan Allah tentang biji sesawi dan ragi. Intinya ada transformasi, ada perubahan. Saat ada yang hidup sesuai dengan kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah, di situ ada transformasi, ada perubahan. Dari yang tidak ada, kecil sekali biji bisa tumbuh dan nantinya bisa menjadi berkat buat yang lain, menjadi berkat buat burung-burung bersarang di udara pada cabang-cabangnya. Dan kita lihat transformasi juga dari ragi. Ragi dimasukkan ke dalam tepung terigu. Dari yang tidak bisa dimakan begitu saja raginya, tepungnya, tapi saat ditaruh ragi di situ bisa membuat transformasi di tepung, nanti bisa diolah menjadi roti. Jadi kerajaan Allah selalu membawa transformasi, ada perubahan yang bisa menjadi berkat untuk orang-orang lain. Saat kita hidup dengan cara-cara kerajaan surga, ada transformasi dalam hidup kita, ada perubahan-perubahan, dan perubahan yang nantinya membuat orang lain bisa diberkati, bukan malah membuat orang lain malah semakin tidak terberkati atau tidak mendapat kebaikan dengan perubahan kita. Jadi perubahan yang dari pemarah menjadi sabar, dari cerewet menjadi tenang, dari suka bohong menjadi jujur. Jadi hal-hal seperti ini ada perubahan hidup. Perikop yang berikut, siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Yesus dalam hidupnya sebagai manusia di bumi, dia berjalan keliling, nggak tinggal, dia pergi dari satu kota ke kota lain, desa ke desa lain sambil mengajar. Jadi dia mengajarkan Injil kerajaan Allah dan menyembuhkan yang sakit, menolong yang lemah, membebaskan yang terikat oleh roh-roh. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi pertanyaan seorang ini berkata, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Nah, Yesus berkata di sini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi memang perlu ada perjuangan untuk masuk di pintu yang sesak, pintu keselamatan itu. Yang pertama pastinya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi nantinya ada perjuangan yang setiap hari, perubahan, transformasi seperti yang kita baca di perikop sebelumnya. Bukan cuma ya oke, saya Kristen, saya terima Yesus, tapi tidak ada perubahan, tidak ada transformasi, masih sama terus terigu, sama terus terigu. Pohon ara tidak pernah berbuah,
ada tumbuh seperti itu, ada daun tapi tidak ada buah yang bisa dipetik. Jadi ada perubahan yang dari tidak ada buah bisa menghasilkan buah. Nah, buah itu seperti tingkah laku kita, dari tingkah laku yang marah-marah bisa menjadi tingkah laku sabar, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menjaga mulut, cepat-cepat mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya kita tahu itu menyakiti orang lain. Jadi kita bisa ada usaha di sana, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Jadi tidak gampang begitu saja, ada perjuangan. Nah, kalau kita bilang ya saya sudah selamat, sudah terima Yesus, ada perjuangan menerima anugerah Tuhan. Anugerahnya memungkinkan kita untuk diubahkan dari cara-cara hidup yang lama, dari kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita bisa masuk di dalam pintu yang sesak. Karena dikatakan banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi terus berusaha supaya kita juga bisa menjadi salah satu yang bisa masuk di dalam pintu yang sesak itu. Ayat 25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Jadi bukan karena kita sudah terdahulu, tetapi kalau kita tidak melakukan perubahan, ditransformasi oleh firman-firman Tuhan, tidak bertobat seperti di perikop pertama, tidak berjuang untuk masuk pintu yang sesak, ini dikatakan kalau pintu sudah ditutup, biar diketuk-ketuk dari luar, sudah dikatakan aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kita masih ada kesempatan hari ini supaya kita berbalik, bertobat. Roh Kudus tunjukkan kepada kita perubahan apa yang dia rindukan, yang masih dia lihat di kita, masih perlu dicangkul, perlu untuk disiram, perlu untuk diberi pupuk, supaya saat kita waktunya tiba nanti, kita bisa masuk bersama-sama dalam pintu yang masih terbuka. Jadi masih ada kesempatan hari ini, pintu masih dibuka. Kalau pintu sudah ditutup, mau mengetuk-ketuk dari luar pun dikatakan, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi bukan karena yang sudah dulu dan bilang ya saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tetapi kalau tidak ada perubahan juga, tidak ada yang dilihat berubah di dalam hidup kita, justru karena semakin lama kita kenal Tuhan, semakin banyak yang diubahkan, karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kehendaknya, dan yang sepertinya bilang oh saya baru. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Dikatakan ada yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Yang utama adalah pertobatan. Tuhan Yesus mau untuk ada transformasi di dalam kehidupan kita, karena tujuan firman Tuhan kita baca untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Itulah yang namanya transformasi, itulah yang namanya perubahan yang akan menghasilkan buah. Perikop terakhir, Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem.
Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Kita baca di pembacaan Hosea ya, bagaimana Hosea 9 kemarin kita baca di situ tentang nabi-nabi ya, sudah dikatakan di sana nabi-nabi, bahkan mereka katakan orang gila, mereka katakan orang bodoh, mereka memasang jerat untuk nabi-nabi Tuhan yang datang untuk mengajari, mengingatkan, dan ini diulang Tuhan Yesus di pembacaan hari ini bahwa Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Pas sekali kemarin Hosea pasal 9 yang kita baca. Jadi kalau ada orang yang datang menegur kita, itu kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita melalui teguran-teguran orang. Ini yang disebut Tuhan Yesus di sini nabi, karena cara Yesus, cara Bapa di sini katakan berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kerinduan Tuhan mengumpulkan kita semua untuk mau bertobat, diajari oleh kebenaran-kebenarannya supaya kita disadarkan dan bertobat, dikumpulkan seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Nah, yang Yesus sampaikan di sini dikatakan tetapi kamu tidak mau. Nah, kalau firman Tuhan hari ini datang kepada kita, janganlah kita juga tidak mau seperti orang-orang di zaman Yesus ini, tapi mari kita bersyukur saat Tuhan Yesus mau untuk mengumpulkan kita. Ada nabi-nabi yang Tuhan kirimkan, ada orang-orang mungkin tetangga kah, teman, pendeta atau saudara siapapun yang Tuhan kirim untuk menasihati kita, memberitakan firman yang akan menolong kita untuk berbuah nantinya dan tidak dipotong seperti pohon ara yang tadi hampir dipotong karena belum berbuah. Mari kita terus mau ditransformasi, diubahkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan saat kita baca dan dengarkan, dan menyinari bagian-bagian yang selama ini kita tidak mau berubah. Kita akan belajar untuk selama ini mungkin saya terlalu cepat bicara, saya belajar untuk diam dulu, merenungkan dulu, baru saya mulai mengeluarkan perkataan-perkataan berkat, bukan lagi perkataan yang menyakiti orang lain atau tidak memberkati orang lain. Mari kita mulai bulan Desember ini dengan memakai seluruh anggota tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, dengan mengubah cara kita berespon, mengubah cara kita melihat orang lain, mengubah cara kita berbicara supaya seluruh anggota tubuh kita menjadi kudus, hanya dipakai untuk semua kehendak Tuhan. Perkatakan yang baik, perkatakan hidup. Mari kita pilih hidup, pilih berkat, karena pada hari ini dihadapkan kepada kita hidup atau mati, berkat atau kutuk. Pilihlah hidup supaya kita hidup, dan pilihlah berkat supaya kita diberkati. Salam kasih, selamat menjalani bulan Desember dengan penyertaan Roh Kudus yang menuntun kita, mengajari kita segala sesuatu untuk hidup benar, bertobat di hadapannya, diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.